Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat walafiat, baik-baik saja, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawi dan Satu Info Timnas Indonesia. Hari ini hari Minggu atau Ahad, tanggal 6 Juli 2025. Pertama, klasemen akhir grup D kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Timnas Indonesia harus puas. Timnas Indonesia Putri harus puas di urutan ketiga. Setelah takluk 1-2 dari Cina Taipei pada laga grup D tadi malam, Sabtu 5 Juli 2025, hasil ini membuat Garuda Pertiwi gagal lolos ke putaran final di Australia tahun depan. Sapira Ika dan kawan-kawan harus menang besar pada laga ini untuk melaju. Beban tersebut terlalu berat karena kualitas lawan yang berstatus tim terbaik di kelompok ini. Timnas Putri tumbang sehingga tertahan di peringkat ketiga klasemen akhir. Begitu, Indonesia tetap perlu berbangga menjadi satu-satunya tim yang mampu merobek gawang China Taipei. Sementara China Taipei mengamankan tiket ke Piala Asia Wanita dan berpartisipasi untuk 15 sepanjang sejarah. 15 kalinya ya. Pencapaian ini membuktikan konsistensi mereka di level regional. Garuda Pertiwi tancap gas sejak pertandingan dimulai. Peluang cepat didapat Rosida Siti, namun tendangannya yang menuju gawang bisa disapu lawan sebelum melewati garis. Cina Taipei tidak tinggal diam dan melancarkan serangan dengan mengirim bola ke belakang garis pertahanan Indonesia. Strategi ini membuahkan hasil pada menit ke-20. Yu Susuan menyatatkan nama di papan skor usai lepas dari penjagaan skor 1-0 untuk keunggulan Cina Taipei. Selepas jeda, Indonesia mampu menyamakan kedudukan di menit 48. Kemudian ke menit 75, Cina Taipei kembali unggul dengan skor 2-1. Skor berakhir sampai pertandingan usai. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, tetap semangat Timnas Indonesia Putri. Memang kata pelatihnya, Indonesia khususnya Timnas Putri butuh waktu untuk menjadi yang lebih baik. Kabar timnas lainnya, Timnas Indonesia Putra, Timnas Indonesia Senior ya, akan menjalani 2 pertandingan pada FIFA Matchday di bulan September 2025. Tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert dijadwalkan bertemu dengan Kuwait dan Lebanon. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya Erick Thohir sudah memberikan sinyal bahwa PSSI berencana mengundang Kuwait dan Lebanon untuk berlaga melawan Timnas Indonesia. Proses komunikasi dengan kedua negara tersebut berlangsung dengan baik, sehingga mereka akhirnya benar-benar bersedia melakukan uji coba melawan tim Merah Putih. Pertandingan melawan Kuwait dan Lebanon ini akan menjadi persiapan bagi Timnas Indonesia sebelum mengikuti putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding di babak tersebut pada bulan Oktober 2025. Ada 6 negara yang akan berpartisipasi dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia, yaitu Timnas Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Ke-6 negara tersebut akan dibagi menjadi 2 grup dan masing-masing terdiri dari 3 tim. Proses pembagian grup dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. AFC telah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah untuk babak tersebut. 2 negara yang memuncaki masing-masing grup ini akan mendapatkan tiket melangsung menuju Piala Dunia 2026. Dengan menyadari tantangan dari lawan-lawan di depan, yakni negara-negara Timur Tengah, Timnas Indonesia pun berinisiatif melakukan uji coba melawan Lebanon dan Kuwait. Kedua negara tersebut merupakan lawan yang kuat dan dapat memberikan banyak pelajaran bagi Timnas Indonesia untuk mengantisipasi pendekatan ala Timur Tengah.
Iya, jadi lawan Kuwait dan Libanon pada September nanti, ungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada awak media. Dua pertandingan eksibisi ini tidak akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, melainkan berlokasi di lapangan di Surabaya, Jawa Timur. Kemungkinan besar kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya, Jawa Timur. Untuk bermainnya di Surabaya, ya jelas Erick Thohir kepada FIFA match mengenai arena laga FIFA matchday melawan Kuwait dan Libanon. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Sementara itu kabar baik untuk timnas Indonesia, striker muda Mauro Zylstra akan segera bergabung. Terjawab sudah teka-teki soal naturalisasi dari striker FC Volendam berdarah Bandung yaitu Mauro Zylstra. PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir akan memprosesnya. Menurut Erick Thohir, Mauro Zylstra akan disiapkan terlebih dahulu untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia U23 pada September 2025 mendatang. Mauro Zylstra memang kami siapkan untuk timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September 2025, kata Erick Thohir setelah konferensi pers Piala Presiden 2025 pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025. Lebih lanjut, usai Erick Thohir juga berharap bahwa kehadiran Mauro Zylstra nantinya bisa menjadi pelapis ataupun tandem bagi oleh Romeni di lini depan skuad Patrick Kluivert. Mungkin juga menjadi pelapis oleh Romeni di posisi striker, yang kita tahu memang satu di antara kekurangan timnas Indonesia ya urusan mencetak gol, katanya. Kami berharap Mauro Zylstra dilihat di usia muda lebih dulu. Kalau memang dia ternyata bisa berpartisipasi, ya bukan tidak mungkin dia akan bisa naik ke timnas senior, harap Ketua PSSI tersebut. Dengan kepastian bergabung Mauro Zylstra, justru muncul pertanyaan baru bagaimana kelanjutan dari naturalisasi striker Belanda lainnya, yakni Denzel Bergen. Denzel Bergen merupakan striker milik klub Liga Belanda, Vitesse Venlo, yang sukses mencetak 4 gol dan 4 assist dari 32 caps musim lalu. Berpostur cukup tinggi yaitu 188 cm, nama Denzel Bergen sebetulnya telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia bahkan sebelum kehadiran oleh Romeni. Sekadar informasi, Denzel Bergen mengaku kalau darah Indonesia dalam berasal dari sang ibu di pihak nenek. Masih punya keluarga di Depok. Darah Indonesia dari keluarga ibu saya. Mereka dari Depok. Ibu saya bilang masih ada keluarga di sana. Dia juga pernah ke sana, tapi tak begitu lama, kata Den. Namun harapan Denzel Bergen untuk membela timnas Indonesia mendadak jadi perbincangan hangat menyusul kepastian Mauro Zylstra di proses pindah federasinya oleh PSSI. Meski begitu, Denzel Bergen dalam sebuah wawancara pada April 2025 silam memberikan jawaban yang cukup menyenangkan hati supporter. Melansir dari YouTube Yusa Nugraha, striker Vitesse Venlo tersebut ternyata sudah dihubungi oleh perwakilan PSSI Belanda yaitu Pardi Bahdim pada bulan Maret 2025 lalu. Denzel Bergen menambahkan kalau dirinya juga telah berkomunikasi dengan staf khusus Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamidan terkait kesempatan gabung skuad timnas. Baru-baru ini ada staf Indonesia yang berkomunikasi dengan saya. Beberapa waktu lalu juga Pardi Bahdim berbicara dengan saya, ujar Den dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Saya juga pernah berbicara dengan Hamdan Hamidan. Dia yang menghubungi pertama kali, kemudian Pardi, sambungnya. Meski tidak lahir di Indonesia, namun Denzel Bergen jelas masih punya harapan besar untuk dipanggil ke timnas Merah Putih, apalagi ia sudah berkomunikasi dengan PSSI. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin demikian dulu info dari timnas Indonesia Sawit dan Satu. Terima kasih telah dukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo timnas Indonesia.